Kisah berawal dari seorang petinggi CIA yang menemui seorang napi. Dialah sang aktor utama bernama Sig, yang belakangan kita kenal dengan Sierra Sig. Ini dia orangnya. Maksud kedatangan agen CIA adalah untuk merekrut napi ini agar mau bekerja di CIA sebagai pembunuh, di mana CIA ini mempunyai sebuah tim regu elit bernama Sierra. Sierra ini merupakan program samar-samar yang tidak dianggap dan keberadaannya pun tidak diketahui oleh pemerintah. Tugasnya adalah membentuk manusia pembunuh, tapi dilatih untuk berdedikasi tinggi, tidak punya identitas, dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Fitzroy menawarkan apabila napi ini mau bekerja untuknya, maka napi ini akan dibebaskan dari penjara dan semua catatan kriminalnya akan dihapus. Napi ini kemudian bersedia dan diberi nama Sierra Sig. Dan inilah dia pria abu-abu, The Gray Man. 18 tahun kemudian, bertempat di wilayah Bangkok, kali ini Sig sedang mendapatkan misi untuk membunuh seorang yang menurut keterangan keberadaannya mengancam keamanan nasional. Perkenalkan, ini adalah Danny, ketua baru agen CIA yang menggantikan Fitzroy. Si Danny inilah yang menyuruh Sig untuk membunuh target dengan dibekali senjata canggih yang dapat mendeteksi manusia walaupun di balik tembok. Tentu tidak sulit bagi Sig menembak target, akan tetapi karena ada anak kecil, Sig pun belum bisa menembak target. Sementara dari kantor pusat CIA, Danny terus membujuk agar Sig segera menembak dan abaikan anak kecil yang menghalanginya. Di sini terlihat kalau Danny merupakan sosok yang kejam dan rela menghabisi siapa saja, tak terkecuali anak kecil yang tak berdosa, agar keinginannya terwujud. Tetapi Sig tidak mau menembak dan memutuskan untuk membunuh target dengan caranya sendiri. Setelah Sig berhasil melumpuhkan target pun bercerita bahwa ia juga bekas anggota Sierra dengan julukan Sierra Ford. Kemudian ia menyerahkan kalung yang di dalamnya terdapat flash disk, entah apa isinya. Tak lupa target mengatakan bahwa Danny, sang ketua pusat CIA, adalah manusia sampah dan nanti pasti Danny juga akan membunuh Sig. Danny Carmichael is a piece of shit. Maka berhati-hatilah dan habisi Danny. Kemudian target pun tewas. Dari kejauhan Danny menelepon Sig, menanyakan apa target sudah mati dan meminta agar Sig segera menyerahkan kalung yang berisi flash disk. Kemudian Sig bergegas ke warnet dengan tujuan ingin mengetahui data apa sebenarnya yang ada di flash disk tersebut. Saat akan membuka data tersebut, terdapat password yang Sig sendiri tidak tahu apa passwordnya. Oke lur, ini Mimin kasih bocoran ya bahwa di flash disk tersebut sebenarnya isinya adalah bukti-bukti kejahatan Danny, si ketua CIA. Makanya dia kekeh untuk mendapatkan flash disk itu dan kemudian memusnahkannya agar dia terbebas dari jeratan hukum. Dari kejauhan Miranda menelepon bahwa Sig disuruh cepat-cepat naik ke atas dan segera pulang karena hasil kerjanya sudah ditunggu oleh Danny di kantor pusat. Akan tetapi Sig menolak untuk ikut pulang. Itu berarti Sig membangkang perintah Danny. Tentu bila berani membangkang perintah Danny, si ketua CIA, konsekuensinya akan dibunuh. Merasa nyawanya terancam, Sig pun menelepon Fitzroy yang dulu telah menjadikannya agen Sierra. Kemudian Sig pun memberitahu kalau dia baru saja membunuh target yang ternyata anggota tim Sierra juga, alias Senior Sig. Mendengar itu, Fitzroy yang memang sudah curiga kalau Danny ini adalah mata-mata musuh, tidaklah terkejut. Pasti si Danny ini sudah merencanakan sesuatu untuk menghabisi semua anggota Sierra, tak terkecuali Fitzroy. Kemudian Fitzroy menanyakan keberadaan flash disk tersebut dan Sig berkata kalau dia sudah menyimpannya di tempat yang aman. Segera saja Fitzroy menyuruh Sig segera bersiap-siap karena sebentar lagi orangnya Fitzroy akan menjemput Sig di bandara Bangkok. Di markas CIA, Susan yang merupakan wakil ketua CIA sedang berbicara mengenai Sig yang sudah berani membangkang perintah Danny. Mereka berdua segera merencanakan untuk menghabisi Sig. Kemudian Danny berniat menelpon Hansen dan memberinya tugas untuk menghabisi Sig. Perlu penonton ketahui ya kalau si Hansen ini adalah pembunuh berdarah dingin alias sosiopat, tidak kenal belas kasihan, dan kalau membunuh tidak menghiraukan korban yang ada di sekelilingnya. Mendengar hal itu, Susan pun menolak dan meminta Danny untuk menyuruh orang lain saja.
Di scene lain diperlihatkan ini dia Hansen yang sedang menyiksa seseorang, kemudian Danny menelepon dan segera menugaskan membunuh Sik dengan bayaran yang sangat mahal. Karena Sik sekarang memegang data rahasia kriminal yang melibatkan Danny dan Hansen dan juga anggota CIA lain. Jadi kalau sampai data itu bocor, mereka berdua bisa masuk ke penjara dan tentu CIA akan tercoreng namanya. Kemudian Hansen menyarankan untuk lebih dulu menangkap Fitzroy karena hanya Fitzroy lah yang sekarang orang terdekat Sik. Hansen tahu menangkap Fitzroy tidaklah mudah, maka Hansen memanfaatkan kelemahan Fitzroy dengan cara menyekap putrinya terlebih dahulu. Di tempat lain, Sik tiba di bandara dan menemui anak buahnya Fitzroy yang akan membawanya kabur dari Bangkok. Response, Hermit. Setelah berbicara kode-kode, akhirnya anak buah Fitzroy mengizinkan Sik naik ke pesawatnya. Kemudian Fitzroy yang sedang menghadiri pemakaman temannya dikejutkan dengan kedatangan Hansen. Hansen berkata bahwa ia sudah menyekap putri Fitzroy. Jadi Hansen meminta Fitzroy untuk tunduk mengikuti perintahnya karena kalau sampai Fitzroy melawan, keselamatan putrinya akan terancam. Mengetahui hal itu, Fitzroy pun menurut, apalagi ia tahu kalau putrinya sedang sakit dan menggunakan alat pemicu jantung. Di pesawat Sik nampak tertidur, mungkin dia lelah. Kemudian nampak Fitzroy menelpon anak buahnya dan kemudian menyuruhnya untuk membunuh Sik saat itu juga. Kenapa nih ya Lur, kok Fitzroy tiba-tiba mau membunuh Sik? Ya tentu saja ini adalah ulah dari si Hansen yang sudah berhasil menangkap Fitzroy. Kemudian diam-diam anak buah Fitzroy memberitahu teman-temannya untuk bersiap-siap membunuh Sik. Akan tetapi Sik yang memang tidak benar-benar tidur sudah berjaga-jaga dan terjadilah perkelahian di dalam pesawat.